mungkin ditemukan sama Alter Ego. Kalau enggak, ya mereka harus extra effort untuk minggu kelima sampai minggu ke-9. Oke. Lagi nih. Oke. Lagi. Dan sepertinya masih sama persis ya Lagi. untuk polanya, tapi berbeda kali ini Alter Ego. Mereka menutup ke arah Harit dan Hylos. mengambil Hylos-nya. Hylos Nino? Yap, Oke, sepertinya Nino ingin menabrak hashtagnya sendiri lagi nih kayaknya. stop Hylos. Iya. Dino stop Hylos. Nino stop Hylos. Dia mau buktiin kan kemarin juga akhirnya dibuktiin kan. Iya, kemarin kan juga kemarin ada yang menang kan gitu. Akhirnya. Dapat, nah, dapat. Iya. Kebetulan kita juga lagi. Iya, lah iya bener. Oke, tapi ya untuk kali ini yang terlepas berarti tetap ada Ruby ya. Ruby, Lagi nggak sih ini Ruby-nya Idok? Ruby dan mungkin mid lanernya Zask Ya, langsung ternyata. Ya, Zaz Ruby. Tapi kalau ngomongin soal Zask dan juga Ruby, sebenarnya tadi udah sempat kelihatan kan kalau emang Zask ini tipikal emang hero yang harus ngezoning, tapi untuk urusan clear wave dia nggak terlalu cepet. Sehingga kayaknya ya mau nggak mau idoknya di sini akan lebih harus responsif ke area mid lane biar nanti Rinsnya bisa dapetin rotasi cepat kayak tadi di game yang pertama. Yap. Cuman dengan adanya Ruby dan juga Zaz, ini Hylos lagi. Mereka butuh juga damager yang sangat-sangat tinggi nih Prof. Berarti dengan tidak mau diambilnya hari kan tadi Haritnya juga udah di-ban nih kan nih. Ya. Ini kan kebukanya nih possibility-nya dengan hero yang dimiliki oleh Skarel, buset. Nathan, Kari, Nathannya. Cloud, Nathan ya. Nathan, kalau Nathan sih sebenarnya mereka lebih butuh hero-hero badan juga sih di depan. Tapi ada Barats juga yang sempat dibawakan sama Dairon. Tapi untuk sekarang Nolan. Oke. Oke, Nino, 8 menit 57 detik. Rekormu baru saja dilewatkan oleh Setsujin. Kemarin berapa ya? 9-19 ya? 9-19. 9-19 kan? Iya. Nolan-nya Nile. 857 dan Hayabusa. Karena ketika melihat ada assassin seperti Nolan yang farming speednya luar biasa tinggi. Direspon dengan Hayabusa. Tapi ingat Nolan bisa menerima damage dari Shadow Kill. Ketika nanti dia berada dalam keadaan dikejar oleh Hayabusa. Alright. Dan untuk Alter Ego mereka bakal coba untuk persempit ke arah gold lane harusnya. Hero-hero dari Skylar seperti Claude atau mungkin karena Nathan-nya juga hero yang cukup tidak terlalu meta tapi berada di tangan yang tepat. Ini akan semakin mengerikan pastinya. Dan jawaban untuk Alter Ego karena sama-sama sebenarnya belum ada gold laner sih. Kalau kita asumsikan Ruby-nya ini tetap ada di roam ya. Tapi ya ini dia untuk tank killernya yang dihilangkan dulu. Kari untuk dibuat dari sosok Hylos ini akan lebih aman harusnya. Tapi kalau ngomongin sekarang ya, Exburg bisa possible muncul loh. Ya. Karena mau gimana pun kalau kita ngomongin soal Exburg, dia adalah tipikal hero yang ada di garda terdepan dan sangat kuat untuk menahan Hylos juga. Semakin late game kalau udah punya Ice Queen One juga malah Hylosnya nggak bisa jalan kaki nantinya. Terkena efek slow dari Ice Queen One. Dan dengan nge-ban ke arah Chow berarti pick off kecilnya mau di-deny. Walaupun udah ada Ruby loh. Tapi Cascute sekali lagi menunjukkan bahwa Ruby pun bisa dihancurkan dengan adanya Chow. Banyak yang bilang Chow susah kalau ada Ruby tapi Cascute menolak teori tersebut. Oke, last ban dari Alter Ego. Kalau bicara tentang hero-hero dari Skylar, ini bakal apa yang dipersempit nih, Prof? Cloud kah mungkin? Apalagi kalau kita lihat dari Nile top 5 hero poolnya ada di Roger juga yang kebetulan emang mungkin kurang cocok dengan Roger ya. Karena mau gimana pun Nile ini adalah tipikal eksekutor yang lebih cocok ketika menggunakan Hayabusa atau bahkan Nolan. menggunakan Nolannya. Dan dengan win rate 3 kali pick 66,67% berarti tadi baru aja pecah telur ya untuk Hayabusanya. Iya ya. Dengan Hayabusanya baru saja dikalahkan. Tadi soalnya 3 kali pick ya. Iya. Iya benar, baru sekali kalah. Oke, dan Idi ternyata hero dari Dairon yang dipersempit juga. Sementara ngelihat dari ini Nathan bakal ada potensi dibuka juga nggak sih? Ada sebenarnya, tapi aku lebih penasaran sama pick yang ketiga. Hayabusa tadi kan itu udah menandakan kalau mereka akan bermain dengan damage dealer jungler. Aha. Apakah nanti akan ada satu hero badan lagi di depan? Sehingga untuk XP laner dan roamernya yang akan bekerja sama untuk membuka jalan bagi Hayabusa. Arlot, itu dia badannya. Walaupun sebenarnya nggak badan-badan banget ya. Tapi kayaknya cukup untuk ngacak-ngacak. Combo sih sama Ruby Yap. dia. Lumayan bisa combo sama Ruby. Kita udah lihat ini kombinasi juga di match 2 tadi ya. Referensi bagaimana Ruby dan Arlot ini sangat-sangat meresahkan.
Dengan chain CC-nya juga. Aku merasa kalau misalkan nanti last pick-nya ini Marksman ya. Marksman yang emang lumayan cocok ya, Cloud juga boleh sih sebenarnya. Dia main Demon Hunter Sword juga, dia main Golden Staff juga, melawan Hylos masih bisa bermain dengan BMI, poking damage juga oke. Tapi kalau misalkan sedikit diganti, Skylar juga emang karakternya Marksman sih. Kalau emang Ruby-nya di Goldland kayaknya itu keluar dari karakteristik Skylar sendiri. Dan juga kayak ngandelin Hayabusa sebagai hyper carry kayaknya. Iya, berbeda ya, agak sedikit berbeda untuk sekarang. Ya, Lunox dari Gold lane. Hais harusnya. Iya. Karena kita tahu juga dulu pas masih di RBL MDL, Hais ini pas nicknya masih Hais Geralt, Lunox jadi hero powernya. benar banget. Dan lagi, kali ini ada Puvius. Sementara itu, Hylosnya berarti akan menuju ke Roamer. Yang menandakan untuk Skylar berarti harus berhati-hati karena memang landingnya akan sangat-sangat ditekan dengan kehadiran dari Lunox. Apa yang akan dibawakan oleh Skylar? Clean kah? Karena dia pernah bermain dengan clean, tapi untuk ngomongin damage sebenarnya butuh banget damage per second yang pasti untuk bisa menumbangkan Hylos dan juga Puvius. Moskov boleh, tapi harus sabar untuk farmingnya karena gak boleh terlalu terburu-buru untuk bermain dengan Moskov. Butuh 3 item dulu baru bisa join fight. Dan itu dia clean. Tadi aku sempat mention bahwa memang ada referensi gameplay untuk clean dari Skylar plus eksekutornya ada di Hayabusa. Hayabusa Skypiercer kah untuk sekarang Sutsujin? Minimal harus strong di lane-nya dulu ya untuk Skylar terutama. Dan kita ngelihat dari kiprahnya Clean di hari ini juga, ini kali kedua muncul. Cukup populer juga. Yes, dan menang lagi kan tadi di game yang kedua, match kedua. Dan ya, kita akan melihat bagaimana eksekusinya juga. Karena kalau ngelihat dari segi dari draft indexnya, ini lihat game potensial dari Alter Ego, damage potensial juga lebih besar, team coordination. Tapi itu by data aja, eksekusi yang akan menentukan juga bagaimana game ini akan dibawa. Yep, itu dia deretan hero yang sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Hanya saja malam ini Alter Champ dan juga Kingdom, apakah kita akan pulang cepat atau tidak? Pulang cepat atau tidak? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Mereka bilang ya, pulang cepat apa enggak? Pulang katanya. Ada yang pulang, ada yang enggak lah. Ada yang enggak di sebelah sana, Pak? Ada yang enggak? Yang di sana enggak ya? Yang di sana enggak ya? Yang di sana enggak ya? Sini pulang cepat. Pulang lo sana pulang. Loh, kenapa lagu musik? Kenapa jadi ngatur ya? Oke, tapi ya balik lagi kita akan melihat untuk head to head antara Hayabusa dan juga Nolan nih. Kalau misalkan keadaannya 1v1 situation, Prof, siapa yang akan lebih unggul? Sebenarnya Hayabusa lebih unggul sih, karena shadow kill-nya ini kan akan menguntungkan sekali. Dan Nolan itu nggak punya efek debuff apa-apa lagi, termasuk dengan fracture. Jadi kalaupun nanti fracture-nya keluar ya shadow kill-nya akan tetap lengket di tubuh dari Nolan. Big draw-nya berasa juga ya. Rapture Weapon Master. Skylar sih emang bener-bener kayak pengen jadi ini loh, pemberi damage tertinggi. Nanti pokoknya Sutsujin kalau bisa jadi eksekutornya. Karena Rapture juga dibawakan oleh Sutsujin. Sehingga membuat adanya dua penetration yang sama seharusnya dari Alter Ego juga. Karena kebetulan Hais membawakan Rapture Weapon Master dan juga Lethal Ignition. Sama ya lah sebenarnya, saling beradu damage. Untuk di landing phase-nya dulu. Tapi ya balik lagi kita akan melihat bagaimana River ini dimulai dikuasai oleh Owen. Yang lagi coba untuk patroli dulu. Sementara Idok gak bisa melakukan hal yang banyak selain memberikan sedikit poking. Dan bahkan Nino, ini buat dari Dairon agak sedikit harus mundur. Dan HP-nya lagi-lagi tergerus. Ini berat juga sih kalau kita ngomongin landing ya. Karena Povius bener-bener strong banget untuk di lini depannya. Jadi mau gak mau ya Dairon agak sedikit pushback. Yap, oke. Dan masih terbilang cukup adem-adem aja nih ya. Belum terjadi adanya agresivitas juga. Masih coba untuk bisa mengumpulkan EXP-nya juga. Dan ini dia, MP lagi Extremer Bangsin. Ngapsin, ngap. Halo. Ya, Ciana. Bentar, ini masih ada yang iri gak? Masih lah, iri dengki banget tapi tempat berbeda Sutsujin dia. Masih berhasil kabur tadi dengan satu kuat shadow, untung saja. Namun sekarang ada pertempuran lagi yang mungkin bisa saya tercipta dengan adanya pergerakan Idok tadi yang sendirian berada di area dari Turtle. Coba lihat Jairen yang masuk lewat belakang, mulai masuk lagi dengan Vengeance dan what? No! Menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Walaupun ada revitalisasi dibuka di mana untuk sekarang mereka masih mencoba untuk bisa bertahan tapi Rin berhasil langsung dihilangkan pula. Namun untuk sekarang Turtle menjadi milik dari Ararkilosi. Oke, bayaran ya ternyata untuk bagaimana permainan Quad Shadow dan Retribution again dari Sutsujin yang membuat hal yang didapatkan oleh Alter Ego tadi kembali ternetralisir, Prof. Iya, itu targeting ke Nile untuk bisa ditumbangkan sehingga pemegang Retribution ini dihilangkan.
adalah jawaban tercepat ya. Instan banget answernya dari RRQ Hoshi. Dan sekarang dengan tadi munculnya Bang Sin, Buset apalagi ada deh. Clean ya. Cukup bernostalgia sedikit ya karena Bang Sin sendiri bermain dengan Clean juga. 8% 8%. saja. Gak apa-apa, 8% juga tetap kesempatan Iya. dan kemungkinan. Angka 8 ini identik sama Alter Ego ya. Season lalu mereka dari urutan 8. Wait a minute, tapi kalau ngomongin soal gold, kayaknya gara-gara turtle tadi langsung goldnya netral. Padahal Alter Ego bisa dapetin 2 kill di early game. Yep. Dan itu menjadi modal yang bagus buat mereka. Sehingga untuk di next objektif, harusnya Alter Ego udah tahu nih targetingnya. Cover dulu kah mungkin untuk Nile-nya atau zoning balik. Biar nanti Nile-nya juga nggak kena tekanan dari Idok atau bahkan mungkin dari Dairan. Alright, dan masih terlihat lagi di arah top, saling mengganggu. Tapi sementara ya ini dengan ada bala bantuan juga. Skylar, Buset deh, Skylar. oke. Ya, tapi Mau itu dia. tidak mau. XP dari Turtle juga ngebuat akhirnya leveling dari Dairannya unggul nih di atas dari Nino. Apalagi buat Lunox di landing ya, dia juga kuat banget. Makanya Skylar bener-bener di push back. Dia harus bermain lebih sabar lagi. Heptasis sebagai first itemnya. Dan kita tahu sendiri bahwa di sini ada Luwoi, jadi harus berhati-hati dengan rotasinya karena ini dia gerakannya. Ada pergerakan, namun sekarang Dairan bersembunyi di dalam rumputan cukup lama. Mereka menunggu, namun sekarang dengan final slash yang udah dikeluarkan pula malah membuat Ninola yang berada di dalam bahaya. Ngeri kali Lek Dairan Nila. Betul kau ya Lek ya. Oke, dan ternyata upaya dari diversion karena Clean juga memang nggak di-commit, nggak di-follow up juga. Sementara Turtle udah muncul, ini udah mulai dipegang oleh kedua belah tim. Yap. Sekarang pertempuran harusnya akan terjadi di area dari Turtle ya. Sutsujin harus bersembunyi dengan Grass Manway. Udah langsung didoakan. Dan juga ada Quad Shadow akan masih sempat tapi ternyata tidak sempat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Nile-nya langsung menghilang dengan sangat cepat pula. Idoknya pun menjadi korban tambahan. Sementara sekarang Sutsujin pun menjadi satu orang yang langsung dihilangkan. Tapi Hais ditembak oleh Skylar langsung menghilang pula. Nino pergi ke arah mana? Masih ada Dairan di bagian belakang yang mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang untuk Nino-nya membalaskan keadaan pula dengan adanya Roundel tadi. Yang siap untuk membackup. Trapping recoil ya yang ngebuat dari Hais pun gak bergerak. Yang akhirnya bisa dibayarkan pula kerugiannya. Gak dapetin ke arah Turtle. Tapi Nile yang jadi bayaran nih Prof. Ya, lagi-lagi ya, Nile benar-benar di shutdown sih. Untuk dari segi farming dan levelnya jadi agak sedikit terhambat ya. Yang padahal dengan adanya objektif Turtle barusan seharusnya Nile ini unggul satu level dengan keuntungan yang berlimpah. Tapi ternyata sekarang levelnya diimbangi. Sementara untuk player head to headnya, Hais versus Skylar tentu. Di beberapa momen dan beberapa faktor kayaknya Skylar lebih diunggulkan. Sehingga hal tersebut yang membuat tadi ada satu kill yang cukup mahal. Oke. Ini dia, diusir jauh banget ke area belakang tapi Owen dan juga Ais masih gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan auto tarik dari bagian bawah. Berbeda tadi di bagian atas dengan dihancurkannya karena satu auto tarik tapi Nino masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar namun Nile berhasil mengantarkan damage Idok. Selesailah sudah. Yap, di dive in, ditabrak tanpa adanya escape tuh Yap. dan Dairan. Oke, Dairan di bagian bawah sendirian harus berada di dalam bahaya dengan dikeroyok pula oleh dua player sekaligus. Alright, jadi menjadi satu hal yang baik tapi Sutsujin. Oke, Sutsujin mencoba untuk bisa mendapatkan salah satu poin kill tapi rondelnya pun masih berhasil selamat dan Sutsujin gagal membawa apapun. Ya, flicker tadi ya yang akhirnya melepaskan dengan dari Shadow Kill tapi Hore! Akhirnya! Selamat datang. Hai Bang Selamat Lima. datang Bang Bike. Hai Bang Lima. Jangan iri ya, jangan iri Jangan ya. diri, hore! 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 Namun sekarang, Kepotong. tapi sekarang Team dia fight. bisa nih. Benar-benar terjadi sebuah pertempuran dan sekarang Dairan menjadi korban kembali tapi mereka coba lihat didorong jauh banget ke bagian belakang. Reach-nya sedikit lebih tersisa. Nino-nya benar-benar mengacak area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi tapi Nino yang tertinggal sendirian dan gagal untuk bisa pula tapi Skylar lenyap. Oh, di sisi lain. Oke, Hais hampir saja. Hais bisa dihilangkan Sutsujin. Outplay. Play dihindari dengan sebuah brilliance of order dan juga eksekusi yang hadir dari Nile membuat dari Sutsujin pun terpunish. Angin segar kali ini untuk Alter Ego. Ya, tapi lagi-lagi buat Alter Ego, mereka harus hati-hati karena ketika beranjak ke high ground, mereka nggak punya DPS yang pasti. Mereka nggak punya salah satu alasan turretnya bisa dihancurkan kecuali Nile.
mau nggak mau mereka harus team fight di luar area dari high ground. Dan mereka harus maksimalin Lord. Kalau enggak mereka akan rugi. Karena Skylar adalah high ground defender yang lumayan stabil untuk sekarang. Dengan item yang dia miliki, dia bakal mampu untuk mendeliver damage dari depan atau belakang. Tapi tinggal gimana caranya untuk dari teman-teman Alter Ego memenangkan teamfight di area Lord, baru mereka beranjak ke high ground. Oh, wait, itu dia. Setsujin dengan Alpha menjadi player dengan farming pattern tercepat. Kedua di MLID dengan mencapai level 15 dalam waktu 857. Oh, sebelumnya ada Tas, 836. Wow. Dan itu berarti season lalu ya. Iya. Sekarang kalau kita lihat dengan adanya Hayabusa, Setsujin, ketinggalan satu level dari Nile. Dan itu yang mungkin harus dikejar karena Alter Ego sudah mulai menguasai area river. Pressure yang akan mereka berikan gak akan berhenti tentunya sampai nanti Lord muncul. Blade of Despair, apakah ini akan menjadi jawaban yang pasti karena memang masih belum ada eksekusi manis dari kubu RRQ Hoshi untuk bisa minimal mendapatkan keuntungan sehingga Alter Ego-nya yang mendapatkan kerugian. Tapi 1000 gold. Ini Alter Ego harus maksimalin semaksimal mungkin di area Lord. Jangan sampai kena take over. Yap, sementara sekarang hey, dari Lordnya berhasil langsung diamankan tapi Glorious Pathway dikeluarkan guna untuk bisa mengusir. Yap. Slow banget loh itu. Karena Ninonya udah dipegangin tadi ya. Langsung diselamatin dari Glorious Pathway-nya. Dan memang Lord bisa didapatkan oleh Alter Ego. Tapi memang RRQ Hoshi nggak ada yang tumbang. Ini yang bakal jadi PR-nya buat Alter Ego. Gimana caranya mereka beranjak masuk ke high ground. Ketika mereka nggak ada yang bisa pukulin ke arah turret. Tinggal manfaatin Lord-nya. Itulah jawaban yang paling tepat. Dengan perbedaan gold yang semakin lebih growing. 4.300 dan Shadow Kill. Yap. Itu dia, tidak memberikan impact apapun. Masih cukup aman. Yap. Tapi akan ada pengejaran kah yang dilakukan? Tidak, lebih Enggak. memilih untuk langsung saja bergerak ke arah tengah. Sembari juga clear ke arah inner turretnya nanti akan menjadi target. Dan Lord ini nggak bisa di follow ternyata. Iya, udah pasti nggak bisa di follow juga sih. Ya mau nggak mau antara nanti Rondelnya dapetin flank yang bagus dengan menggunakan Luoi-nya. Atau nanti menunggu momentum untuk teamfight-nya di luar area dari tempat amannya RRQ Hoshi. Karena lagi-lagi RRQ Hoshi bawa Marksman. Ini akan membuat nantinya damage di high ground-nya untuk clear terhadap minion dan juga wave yang akan didorong sama Alter Ego itu makin lebih power juga. Oke. Nile, Blade of Despair. Wow, ini Nile bakal jadi killing machine ketika nanti ada di area river. Siapapun yang salah masuk ke rumput akan disambut oleh Nile. Yap, players goldnya sebenarnya ngelihat dari Nile Hais, tapi Skylar ini lumayan ngejar loh. Tinggal PR-nya aja gimana caranya biar bisa dapat space untuk bisa delivering damage, Prof. Ya karena dari tadi dia safe banget di belakang. Yep. Dan dari tadi dia nabung loh untuk Blade of Despair. Selesai dengan Blade of Despair, hati-hati malahan buat Alter Ego. Karena walaupun dengan 6.000 gold leading, kalau Alter Ego terpick off satu-satu, mereka bakal rugi banget untuk team fight-nya. Kalah kuantitas, bukan opsi. Mereka punya Luoi soalnya. Mereka harus bisa maksimalin bagaimana diversion ultimate dari Luoi untuk bisa memberikan flank power kepada teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap, menurunkan tempo seperti ini apakah akan menjadi kerugian untuk Alter Ego, Prof? Karena ini langsung diturunin lagi loh temponya. Kayaknya lebih baik freeze minion sih emang. Lebih baik temponya kayak gini Pak Pulung. Nungguin siapapun yang keluar dari zona amannya RRQ. Oke. Yang penting jangan sampai RRQ-nya pegang bush. Kayak sekarang nih posisinya. Karena kalau RRQ pegang bush, akan ada kemungkinan nanti Hayabusa dari Setsujin itu join ke area teamfight Lord. Nah, di screening kayak gini paling bagus sebenarnya. Sujin dikejar kuda kayak begitu gimana rasanya? Kabur gak sih? Kabur sih pasti sih. Ada elok kuda di belakang. Oke. Dan orange buff-nya juga gagal untuk bisa didapatkan ya. Setsujin hanya bisa memandang dari kejauhan. Sulit banget mereka minim untuk bisa buka vision ya. Karena rerumputan-rerumputan ini bisa banget dihuni sama power dari Roundel. Ya Serangan tapi kejut. seenggaknya serangan kejutnya juga sebenarnya nggak begitu yang benar-benar instan ya. Kecuali emang ada gerakan trim and move dari Alter Ego. Karena dari tadi Alter Ego cuma bener-bener ngamanin rumput-rumput penting aja biar RRQ itu nggak bisa masuk ke area dari teamfight di river. Nah sekarang malahan ini momen dimana Owen harus bener-bener bisa ngelakuin screening. Karena kalau misalkan sedikit aja member dari RRQ bisa masuk, lagi-lagi Hayabusa. Ini punya kesempatan yang mengerikan untuk bisa melakukan stealing terhadap Lord-nya. Yap. Dan kali ini Lord berhasil untuk didapatkan oleh Alter Ego tanpa adanya satupun kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Sementara kalau ngeliat dari itemization, ini bahkan unggul banget nih Nino dengan Phobiusnya. Udah ada Winter lagi. Winter ya, ini biar teamfight jangka panjangnya juga benar-benar bisa dijalankan. Terus lumayan sedikit nge-buying time lah untuk Ninonya juga. Vengeance, Winter Crown,
dan juga Dominance Ice tentu akan membuat bagaimana ketahanan tubuh di depan. Dan wih, ini dia Winter Crown lagi untuk sosok dari Nile dengan Olannya. Bisa 3 deh. Jadi kalau misalkan dia kena shadow kill, dia masih ada safety net. Yap, dan ini mungkin adalah salah satu momen juga untuk Idok dengan menggunakan Ruby ya. Ini poin dia sebanyak ini juga loh. Ya, karena ini susah banget buat buka vision gak sih? Yap. Kasih badan ini dipok terus-terusan Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Lordnya bergerak di bagian tengah. Idok yang menjadi orang terdepan untuk bisa menahan itu semua. Nael langsung didekatin saja oleh Sutsujin. Tapi sekarang Lordnya tetap berada di dalam area sendiri. Tapi Sutsujin dikejar oleh Lunok yang ada di bagian belakang. Dan sekarang 1v1 situasi dari berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan sepertinya game ini akan bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Karena udah terlihat ada Sutsujin langsung menghilang mulai dengan sangat-sangat cepat. Namun pada berbeda. Winter kan udah dikeluarkan oleh Roundel. Tapi Skylar lenyap seketika. Wah, tidak semudah itu untuk Alter Ego bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan tadi di arah top kita lihat ada 1v1 situation antara Sutsujin dan juga Nile. Tapi Winter Crown ternyata yang di-build oleh seorang Nile ini menjadi satu penyelamat bagi dirinya. Wah, dan Rin selesai dengan adanya Wishing Lantern. Tadi sebenarnya sesuai dengan yang kita udah sempat perbincangkan bahwa memang Alter Ego susah buat endgame. Karena memang mereka harus manfaatin Lordnya. Kalau nggak ada Lord, better mundur. Dan ini dia Alter Ego yang benar-benar sudah mulai belajar dari kesalahannya. Mereka nggak mau maksain untuk langsung tabrak di area high groundnya. Mereka tahu kalau misalkan RRQ Hoshi punya kapasitas untuk melakukan clear dengan cepatnya. Selama ada Rins juga. Masih ada Dominator. Dan itu yang akan menyulitkan Alter Ego untuk beranjak ke high ground. Sehingga sekali lagi Alter Ego harus membutuhkan bantuan dari Lord untuk mendobrak juga bagaimana pertahanan kuat dari RRQ Hoshi. Susah sih ya. Kayak ada summon unit, bisa ditutupi juga. Ada Marksman. Ada Marksman, ada hitter dari belakang. Jadi agak berat pasti untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan apa yang harus dilakukan? Mau coba untuk paksa tabrak dengan diversion? Buset deh, langsung ditarik begitu saja. Final Sanksi keluarkan pula. Akankah mereka mau all in pula terhadap tubuh dari Owen? Tapi Owen ya dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Dan Revitalize udah ke pop up juga. Revitalize, Glorious Pathway. Ini semua udah dikeluarkan hanya untuk bertahan hidup. Owen tidak tumbang dan bahkan Wishing Lantern ini miliki sama Rins juga masih belum punya impact yang maksimal. Apakah nanti akan ada pemaksaan untuk team fight di area dari Lordnya semenjak Owen gak punya Revitalize dan gak punya Glorious Pathway? Yep, tapi setidaknya sekarang Sutsujin pun udah level 15. Tinggal bagaimana nanti apakah dia bisa mendekat ke area dari Lord apa enggak untuk ya udah. Wah, kita ini lihat timingnya ya. sih. Akan seperti apa lagi nanti perebutan di area dari Lord, tapi pergerakan dari Owen ya dengan saat Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Udah langsung menghilang pula impact tapi Sutsujin langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Nino langsung lompat ke tempat yang berbeda. Dimana untuk bisa mengacaukan dan juga mengganggu defense yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Nile lejak ketika Skylar mulai menggabung untuk bisa mendapatkan double kill ya. Positioning dari Skylar yang membuat dia free hit dan bahkan walaupun Sutsujin menghilang tapi dibayarkan secara tunai dengan dua pemain yang hilang dari Alter Ego terutama untuk Nile, sang pemegang Retribution. Ini membuat dari Alter Ego mereka cukup sulit untuk bisa langsung commit ke arah Lordnya. Wah, tapi masalahnya sekarang kuantitas dipegang sama RRQ Hoshi dan mereka mencoba untuk take over Lordnya. Walaupun tanpa ada pemegang Retribution tapi mereka punya Marksman. Mereka punya damage untuk bisa mendeliver secara maksimal. Apalagi ke Nino. Oke, tidak ada yang terkena tadi dari impact final selesai udah langsung dikeluarkan sekarang. Haisnya masih melihat dari kejauhan dan juga Nino memberikan satu penampilan begitu indah tapi dengan satu Winter Crown mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya tapi Nino lenyap pula di area tersebut. Great Dragon Spear, critical damage dan cooldown reduction dipilih oleh Skylar sebagai penutup itemnya. Gak ada item defense untuk Skylar, dia mau full damage. Dan sekarang siapapun yang terkena dengan grenade dari Skylar harus dikejar olehnya dengan efek dari Supreme Warrior. Wait, Owen terlalu tebal. What Shadow dikeluarkan, Idok siap untuk bisa membackup. Ini PR dari Alter Ego adalah nyari dulu nih Skylar. Harus. Karena kalau Skylar kayak dari tadi free di belakang, ini siapapun bahkan even pun itu Owen bisa bocor. Itu tadi udah sempet momen sih, Roundel mengirimkan satu sosok ke belakang Nile. Tapi kalau Nile sendirian kayaknya gue gak ngerasa itu adalah solusi yang tepat. Sama tadi dia Nile-nya dikirim, targetnya ternyata masuk fracture-nya ke arah Rins. Iya, dan dalam keadaan dominator. Jadi gak ada damage yang masuk. Outputnya malah yang ada Nile-nya yang terancam di sana. Mau nggak mau minimal mengirimkannya either Nino atau mungkin Heist juga yang punya escape ability. Tapi di sini juga sebenarnya Heist cukup terancam kalau dia langsung ke backline. Jadi kayaknya better kirim antara Owen atau Nino untuk menutup jalur escape dari RRQ Hoshi kebetulan karena mid lane-nya terbuka. Oke, dan ini minim info pastinya Idok
akan menjadi garda terdepan Body start. mencari. Yap, oke. I'm Offender tadi mencoba untuk bisa mendapatkan final selesai. Korek ke arah 2 orang, tapi ternyata dengan satu Glorious Farway dan juga Revitalize. Lordnya berhasil diamankan bola oleh Knight, tapi tertinggal sudah rekan-rekannya. Akan seperti apa lagi yang bisa diamankan oleh pemain dari Arkeosi karena Nino sudah lenyap. Yap, dan ternyata pulang dengan diversion ya. Di tengah-tengah yang memang akhirnya membuat dari pemain-pemain Alter Ego selamat. Tapi lihat bagaimana Araki Wah, Hoshi juga mau lagi? Wah, mau dipaksain aja sedikit lagi dan Owen. Dengan Revitalize yang udah langsung dia pop up dan juga kehilangan dari Immortal. Owen hilang. Oke, 2 pemain berarti ya secara total dari Alter Ego menghilang. Masalahnya lihat Araki Hoshi lane-nya bagus banget, Bro. Iya, laningnya dia benar-benar di-manage ya. Top lane benar-benar didorong, bottom lane juga didorong. Tapi untuk sekarang, mid lane akan coba untuk di-hold terlebih dahulu. Sekali lagi, Lord yang didapatkan oleh Alter Ego. Karena mereka memang kuat dalam team fight. Mereka punya Lunox, mereka punya Nolan, mereka punya Puvius. Tapi tidak dengan bagaimana beranjak ke high ground-nya mereka. Tidak memiliki turret destroyer. Skylar sekali lagi menyelamatkan teman-teman dari RRQ Hoshi dengan Marksman yang menjadi pilihannya walaupun sekarang kita sudah mulai transisi ke Gold Lane Fighter atau Mage. Yap, tapi ternyata ya dengan positioning, damage besar juga yang bisa disumbangkan. Waduh. Masalahnya dia juga punya ini kan, trapping recoil sebagai self mechanism defensifnya juga harusnya. Dan tadi dia sempat bikin full item damage kan. Yap. Tapi buat sekarang dia tutup dengan respect item menuju ke Roundel dan Heist. Dia build Athena Shield. Jadi tetap damage-nya bakal mengerikan. Tapi untuk survivability dia juga bakal memiliki anti-magic. Agar nantinya tidak terkena damage burst daripada Heist itu sendiri. Karena Rose Gold kayaknya nggak cukup ya. Nggak cukup Nggak untuk cukup. 2 typical magic damage seperti ini. Oke, tapi kali ini dari Alter Ego yang mereka udah coba untuk balesin ya. Bagaimana kontrol dari segi lane-nya juga udah dimainkan. Di arah bawahnya juga udah mulai bagus. Sementara membuat dari RRQ Hoshi ini harus mundur dulu. Gak banyak bisa dilakukan selain mengintip dari kejauhan dan Heist. Wah, Wishing Wishing Lantern juga. Karena kalau Lunox gampang nih untuk nge-triggernya ya. Pakai Chaos aja udah bisa masih nge-trigger dan Idok dalam ancaman. Oke, Berserker Fury tadi Skylar juga udah mengamankan 1 item tersebut. Udah nih, ini dia udah mau main Iya. jahat-jahatan aja nih. Dia Udah. Great Dragon Spear ada, Berserker Fury ada, Blade of Despair ada, damage semuanya lengkap, Rinse Holy Crystal. Wow, akan semakin masif lagi ya. Karena lihat dari menginjak menit 20, ya ini udah tinggal ganti-ganti item aja. Ini item terakhir nantinya untuk Rinse mungkin karena Winter Crown yang akan di-build juga. Ya, lihat Sutsujinya sampai War Axe loh. Dia pengen dapetin spell farm juga dan true damage tambahan karena ini lumayan terancam dengan kehadiran dari Owen juga yang sulit untuk bisa di-take down. Memang masih menunggu untuk membuka map walaupun Lordnya ada di bottom lane tapi mereka standby di top lane. Mereka tahu kalau misalkan mereka ingin mencari pick off kecil. Memenangkan kuantitas sebelum adanya Lord objektif. Diversion. Oh, Yap. Itu dia ada perpindahan tepat. Sementara sekarang di area dari Purple Buff akankah ketahuan oleh beberapa Ketahuan pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Tapi Dairan? Dairan. Hei, dan Dairan masuk saja, masuk ke dalam perebutan yang hampir saja membuat diri untuk menggila. Tapi masih ada Winter Crown dan Idok yang masih berjuang untuk bisa mempertahankan di dalam area defense yang mereka miliki. Dan juga sekarang Echo Pender connect ke arah 2 player sekarang sekaligus. Tapi dengan Immortal Winter Crown sudah dikeluarkan oleh Nine. Lainnya masih berhasil kabur dari tersebut tapi tidak untuk Dairan. Namun pada berbeda, Sun Sujin bisakah dia selamat dan Sun Sujin masih berhasil kabur. Namun Ais memburu siapapun yang tertinggal di area tersebut. Namun Sun Sujin bola sebagai bola. Dan sekarang untuk Dino, dirinya berhasil untuk membersihkan sisa player. Oke, dan ini akan menjadi game yang ketiga karena Alter Ego menolak kalah. Mereka mewipe out dan sampai akhirnya pun game yang kedua menjadi milik dari Alter Ego Esports. apa yang harus dilakukan ketika nggak punya marksman? Jawabannya ada di Alter Ego. Paksa team fight di luar area high ground. Dan itulah jawaban yang sedari tadi mereka sulit untuk temukan. Alter Ego menyamakan kedudukan dengan tim fight panjang, item management, dan tidak melupakan bagaimana Poveus dari Nino yang benar-benar menjadi ancaman, benar-benar menjadi masalah bagi kubu RRQ Hoshi. Wow, full 21 di hari Sabtu ini. Yap. Ternyata bukan cuman sekedar adanya tim-tim papan atas, tapi kita melihat bagaimana juga pencurian-pencurian poin bisa dilakukan. Bermain komit dan juga tanpa marksman,
Tapi dengan delivering damage yang optimal juga bisa diberikan oleh Alter Ego. Teamfight yang akhirnya bersinergi dengan diversion play. Nah ini nih, ini juga nih salah satu momen item manajemennya bagus banget dari Nile. Dia sadar dia butuh Winter Crown, dia jual lagi, dia beli Immortality, dia fracture ke belakang. Setelah ada timing di mana Skylar-nya pecah, dengan Immortality-nya baru dia balik lagi. Dia makan Setsujinya dan hingga akhirnya Nino lihat Infernal Pursuit. Pengejaran yang benar-benar jauh dengan adanya Povius. Dan semakin lebih mudah lagi untuk menangkap lini belakang karena memang Povius menjadi salah satu penyelamat di sini di game yang kedua. Wow, luar biasa. Ternyata lagi-lagi ini dia satu buah kekuatan juga dari Povius-nya Nino ya. Yep. Iya, iya. Mengacak-ngacak. Wah, sudah akan kena respect harusnya nanti di game next. Harusnya sih, atau jangan-jangan ya dilawan gitu, direspon. Tapi dengan beberapa hero yang mungkin bisa dibawakan. Ya, sedikit syarat mungkin kalau kita ngomongin Poveus karena dia ada sisi power yang tinggi, Hanabi Lolita boleh dicoba sih. Wah, masih nih. Anti sisi soalnya. Mau diangkat pakai knockback, mau diapa-apain ya tetap bisa ngedamage Hanabinya. Yap. Oke, kalau begitu teman-teman, terlihat tadi mereka sangat-sangat flawless dari awal ya. Hanya saja mungkin untuk menutup game ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 20 menit tadi ya. Karena Alter Ego-nya nggak punya pemukul atau penghancur untuk turretnya. Jadi wajar untuk mereka bisa agak sedikit. Jadi cara butuh wipe out lah ya. Ya, jadi cara menangnya adalah orang dulu ya. Orang dulu atau manfaatin lore. Oke. Pilih aja di antara itu. Kalau mereka langsung straightforward langsung ke turret kayaknya ya itu kayak bukan winning condition yang baik sih. Yap, oke. Dan ini dia untuk player highlightnya juga. Dimana sebenarnya dari awal punishment ditabrak, teamfight commit yang dilakukan sama Alter Ego ternyata menjadi jawaban ya Prof. Iya, dan ditambah lagi dengan adanya Lunox ya, jadi mereka nggak ragu gitu loh untuk makan depan. Karena kayak tadi aja Dairen coba buat open map, ternyata dia langsung coba untuk dimakan, untungnya sampai ke trigger Winter Crown lah. Kalau misalkan itu nggak ada Winter Crown, aku yakin Dairen pasti bakal tumbang duluan sebelum dia bisa nge-buying time di sana. Itu mana ngumpul semua tadi di situ tuh. Satu kelihatan, empatnya sembunyi di dalam. Langsung di kasih assault. Yap, dan MVP dari player of the game kita akan jatuh kepada Hais. Dari awal kita udah sempat mention ya, kalau dia akan bermain dengan Rapture plus Weapon Master. Jadi kayaknya emang udah sangat wajar sih dia memiliki damage yang sangat amat tinggi. Tapi nih ya, ketika semua orang bermain dengan Lunox yang sekarang kita tahu sendiri, convertnya itu dari Spell Vamp dan juga Magic Penetration. Ternyata Hais membawakan Ice Queen One. Emang sih ada Spell Vamp 10%. Tapi dibandingkan dengan Concentrated Energy, ternyata Hais lebih memilih ya udah slow effect-nya aja. Dan damage-nya ya dari Lightning Transcend plus Holy Crystal. Oke, dan ini dia untuk momen-momen epic yang terjadi ya. Kayak bermain dengan lifesteal, bermain pula dengan ada Brilliance of Order. Ini bagus banget sih untuk menghindarin serangan-serangan dari Hayabusanya juga Ya, kan. Brilliance of Order-nya jadi sakit gara-gara ada slow effect sih. Yap, Itu yang paling nyebelin sebenarnya. Jadi dengan adanya slow effect tersebut, itu yang kayak ngebuat atau ngejawab juga gitu loh. Kalau misalkan, ya udah kita bisa fight panjang, kita bisa bikin musuh tuh nggak gerak. Dan ini kayak combo slow effect juga nggak sih sama Glorious Pathway? Jadi siapapun yang keluar dari lingkarannya Roundel, yang keluar dari rotation, ya pasti akan terkena efek slow. Dan ini cukup unik juga nih pas Shadow Kill dari Setsujinya keluar, ternyata keluarnya itu ke diversion di belakang. Jadi ya udah pasti ngikut sama Hais. Dan untungnya di situ ada minion, jadi kebagi gitu minion dari Hais. Jadi kayak beberapa momen juga yang ternyata gagal bisa didapetin sama RRQ Hoshi ya. Diselamatin, diversionnya, kabur. Jadi ini bagus banget. Kayak ngeliat dari RRQ mereka minim yang bisa buka di mana keberadaan dari Roundel nggak sih? Dan Alter Ego agak sedikit berbeda sih menurutku. Ini the new Alter Ego era sih. Yang dimana mereka bermain yang biasanya ya kita tahu sendiri lah. Alter Ego kalau udah dapetin 6.000 gold lead aja pasti maunya perang terus. Tapi sekarang mereka nggak mau perang terus. Mereka emang pengen cari menang. Cara menangnya gimana? Ya manfaatin Lord atau teamfight panjang kayak gini. Skylar yang tadi hampir sempet dapetin Hais. Ternyata Hais yang berhasil untuk buying time. Dan malah ngebalikin keadaan. Teamfight panjang ya itu jawaban dari Povius juga. Dan hingga akhirnya mereka endgame tuh nggak perlu buru-buru. Beda, dulu kita ngeliat Alter Ego menang 5.000, mau tabrak. Mau menang pokoknya. Kayak defense-nya Lunox ini udah jadi ada 3 kan. Brilliance of Order tadi sempat ganti Winter ganti Immortal. Iya. Jadi panjang banget waktu yang bisa dikasih. Apalagi cooldownnya cepat loh, ada Lightning Transcend juga kan. Iya. Itu dia jawabannya. Ini Coach Aldo dan juga Coach Rek kayaknya bener-bener ingin
ngeset ya kalau Alter Ego juga bisa bermain dengan disiplin. Bukan cuma defensif tapi disiplin. Yap. Apalagi kalau ngelihat dari set talent emblemnya kan ini udah bener-bener jahat ya. Weapon Master, Rapture juga. Dan ternyata untuk Skylar yang nggak bisa bertahan lagi di fight terakhir tadi juga diacak-acak, dipegang, kena Brilliance of Order kan di akhirnya. Iya. Benar-benar kayak langsung main depan, dikasih Chaotic Assault. Tadi juga sempat kita lihat bahwa Wishing Lantern-nya dijual. Dan Mystic Containernya ini kan kayak jadi solusi terakhir lah. Karena nanti dia bisa ambil Starlight Pulse dari minion dan nambahin darahnya. Sehingga kalau kita buat Alter Ego terutama ya damage sih sebenarnya udah bukan jadi masalah ya. Untuk fight panjang pasti mereka bakal cari. Tapi menurutku Alter Ego malah kok lebih kuat dengan draft seperti ini ya. Kayak mereka non-marksman. Mereka emang nunjukin kalau ya udah core utamanya, super core-nya itu ada di Nile. Tapi yang penting nanti heist-nya tuh tetap pakai hero damage. Yang walaupun nggak bisa ngancurin turret atau nggak bisa menjadi turret destroyer, tapi dia tetap bisa menjadi salah satu pemberi damage tertinggi juga. Itu dia ya. Tapi ya butuh wipe out ya untuk N akhirnya. Butuh. Tapi damage masif juga yang bisa disumbangkan sama Alter Ego. Yang akhirnya juga nge-wipe out kan di momen terakhir. Dan ya